Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Pak Guru. Bagaimana kabarnya Ibu Wiwi? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik juga. Bu Wiwi, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik, baik Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan pada Ibu Wiwik adalah kompetensi apa yang akan Ibu Wiwik kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Bagus. Pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Demikian dulu ya Bu Wiwi, pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching pada coaching. Selesai coaching kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Terima kasih Pak Aswar atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Jumardin. Waalaikumsalam Ibu Wiwit. Bagaimana kabarnya Pak Jumardin? Alhamdulillah pada sore hari baik Bu. Alhamdulillah sehat Bu, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Pak, dengar-dengar Pak Jumardin ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Oh iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Ibu Wiwik. Tapi kita nggak punya banyak waktu, paling lama 15 menit saja buat ngobrol-ngobrol ya Pak. Kira-kira apa yang mau disampaikan Pak? Begini Bu, terkait rekan guru di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan, baik dalam penyampaian materi pembelajaran, masih menggunakan metode konvensional saja. Kemudian ceramah lagi, padahal kita tahu bersama bahwa zaman sudah berubah, kemajuan teknologi terlalu maju dengan pesat, tetapi guru-guru di sekolah kami tidak mau melakukan perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional atau metode yang dulu-dulu, sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif. Seperti itu Bu. Oke baik, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan dari Pak Jumardin ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif, begitu ya Pak? Ya betul Ibu, ya kurang bervariatif untuk medianya ataupun model pembelajarannya, sehingga masih menggunakan model yang lama saja. Oke baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Jumardin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya sebuah perubahan yang khusus
dalam penyampaian materi pembelajaran itu, Bu. Oke, baik. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Pak Jumardin ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif. Begitu ya, Bu? Begitu ya, Pak? Ya, betul sekali, Bu, kurang bervariatif. Sehingga masih menggunakan model yang lama saja. Model-model itu masih model lama, sehingga tidak ada perubahan sama sekali begitu. Oke, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Jumardin dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan yang khusus dalam penyampaian materi pembelajaran maupun penggunaan media pembelajaran di kelas nanti. Oke, jadi yang Pak Jumardin harapkan ini adanya perubahan ya, Pak. Kira-kira perubahan apa lagi yang Pak Jumardin ingin lihat? Ya, saya ingin lihat itu misalnya dari segi metode, media pembelajaran yang digunakan itu lebih bervariatif oleh guru-guru. Misalnya guru-guru masih bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis yang aplikasi kuis yang sedang marak digunakan oleh guru-guru sekarang ini, bukan hanya sekedar untuk membuat slide presentasi PowerPoint itu, tetapi sudah lebih baik itu daripada mereka mengenalkan metode hanya ceramah saja tanpa adanya media apapun. Oke, dari Pak Jumardin sampaikan yang Pak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya, Pak. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Jumardin sekarang ini berada di level berapa ya, Pak? Ya, untuk hal itu di sekolah saya itu sekitar level-level 5 begitu, Bu. Karena di sekolah saya itu masih lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit saat ini untuk saat ini, sehingga saya perkirakan masih di sekitar level-level 5 lah begitu, Bu. Oke, di level 5 ya, Pak. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa ini? Bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolahnya Pak Jumardin. Iya, mungkin bisa kita tingkatkan lagi ke sampai level 7 ya, Bu. Karena kalau untuk level yang agak tinggi di atas 7 itu memang agak sulit karena mengingat guru-guru itu kebanyakan guru-guru senior yang sudah tua. Jadi mungkin dari level 5 itu kita bisa naikkan ke level 7 lah. Masih mungkin kita lakukan sebuah perubahan di sana. Jadi kira-kira usaha apa yang akan Pak Jumardin lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Ya, sebenarnya saya ingin saya masih memikirkannya, yaitu rencana yang bisa saya perbuat itu mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian seperti itu, Bu. Oke, untuk mentoring nanti Bapak merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang Pak Jumardin pernah terapkan di sekolah dan teman-teman itu yang membuat nyaman dengan penyampaian Bapak? Ya, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya nanti akan konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dan menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, dari ketiga perencanaan yang kira-kira Pak Jumardin untuk saat ini lebih nyaman dan cepat terrealisasinya, itu yang mana ya, Pak? Sepertinya mentoring ya, Bu, karena pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, kemudian waktu juga tidak sebentar, kemudian juga dengan biaya, dan harus mencari narasumber yang kompeten dalam hal ini,
Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman untuk guru-guru adalah metode mentoring. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Jumardin ini memerlukan support atau bantuan siapa, Pak? Di sekolah saya itu ada ada beberapa teman beberapa teman guru yang ahli dalam IT, guru-guru yang menggunakan media pembelajaran. Itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah saya itu ada seperti Ibu Susi dengan Pak Aska Jaya. Oke, berarti Pak Jumardin ini melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi yang ya Pak, kira-kira ya Bapak realisasikan mentoring ini kapan ya? Ya, insya Allah secepatnya Bu. Mungkin minggu depan saya akan melakukan dengan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya, dan akan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Bagus sekali ya Pak Jumardin. Kira-kira Pak Jumardin dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Ya, saya sangat mendapatkan gambaran untuk agar terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran atau dalam hal ini IT begitu. Berarti Pak Jumardin sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, Iya Bu, iya Bu. Iya Bu. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya Pak Jumardin setelah melakukan mentoring ya. Tidak sabar lagi ingin mendengarkan cerita-cerita Bapak. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga rencana-rencana Pak Jumardin tentang mentoring bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, ya. Terima kasih banyak Bu atas masukannya dan atas ininya hari ini, sehingga saya bisa mendapatkan sebuah pencerahan dan mendapatkan solusi tentang masalah yang terjadi di sekolah saya. Sekali lagi Bu Bibi, saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Jumardin. Mungkin kalau lain kali ada yang diceritakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi saya ya Pak. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Ya, baik Bu, baik, terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Baik Pak Jumardin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Bibi, terima kasih banyak Ibu Guru. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Pak Guru. Bu Wiwi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Jumardin. Oke, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini terkait observasi hari ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Pada coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach permasalahan dari solusi-solusinya. Bagus. Oke Bu Wiwi, menurut saya sebagai observer dari coaching tadi, Bu Wiwi dan Pak Jumardin sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alur coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Wiwi sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan coach juga sudah melakukan sesuai prinsip coaching. Pertanyaan terakhir yang ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching barusan dilaksanakan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan memahami lagi proses Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi.
Oke, bagus sekali. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya, Bu. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini masih diberi rahmat, kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam praktek coaching. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan rubrik yang akan dikembangkan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, baik Pak Jumardin, sebelum kita memulai proses coaching kali ini, ada beberapa hal pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan oleh Bapak pada kesempatan kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, ada 3 ya Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana yang spesifik yang akan Bapak observasi dalam diskusi kali ini? Dalam proses coaching ini, yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Pak? Iya Bu, iya. Baik Pak, terus kira-kira apa indikator dari pencapaian pengembangan yang ingin Bapak inginkan dalam diskusi kali ini? Ya, indikatornya Bu, di mana coach ini bisa secara mandiri menemukan ide-ide atau solusi dari masalahnya. Jadi bukan dari saya Bu, tapi dari dirinya sendiri yang menemukannya. Seperti itu Bu. Oh oke ya Pak. Semoga dengan diskusi kali ini antara coach dan coach, antara Pak Jumardin dan Pak Aswar sebentar dapat menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah Pak Jumardin untuk melaksanakan Pak Aswar untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Oke, baik Pak. Pak Jumardin dan Pak Aswar untuk melaksanakan proses coaching saya persilahkan. Baik Bu, terima kasih Ibu Wiwik. Assalamualaikum Pak Aswar. Waalaikumsalam Pak Jumardin. Ya baik Pak Aswar, sudah lama menunggu ya Pak Aswar? Iya Pak, ini sudah lumayan Pak menunggunya. Oke Pak Aswar, semalam Bapak sudah menelpon bahwa ada ingin Bapak tanyakan. Apa betul itu Pak Aswar? Betul Pak Jumardin. Mohon maaf ya Pak, kalau boleh tahu kira-kira masalah apa yang membuat Bapak ingin bertemu dengan saya? Oh iya Pak, ini keresahan saya di kelas pada saat pembelajaran matematika, dan ini juga keresahan rekan sejawat sebagai guru kelas. Itu murid saya itu di kelas 6, di setiap asesmen sumatif akhir materi matematika mayoritas selalu mendapatkan nilai yang rendah dan kurang. Padahal kita sudah berupaya membuat pertanyaan yang bisa dijawab dengan baik. Tapi yang kita dapatkan dari jawaban anak itu tidak sesuai dengan harapan yang saya inginkan, Pak. Oh iya, iya Pak Aswar. Jadi kalau saya simpulkan dari masalah ini, berarti ini berhubungan dengan siswa di mana murid pada saat ujian akhir atau sumatif hasil belajarnya itu sangat rendah ya Pak. Betul Pak Guru. Jadi itu saya tanyakan ke Bapak, kira-kira setelah diskusi ini apa yang kira-kira harapkan dari Bapak? Hasil dari diskusi ini harapan saya bisa mendapatkan cara atau solusi bahkan ide bagaimana meningkatkan hasil belajar dari murid saya Pak Guru.
Baik Pak Aswar, kalau seperti itu harapannya, semoga setelah diskusi kita ini bisa menemukan solusi sendiri. Namun saya mau tanyakan lagi, kalau Bapak menggunakan tingkat kompetensi siswa yang ada di kelas Bapak itu, kira-kira posisinya ada di nomor berapa Pak? Dari 1 sampai 10, kira-kira di nomor berapa tingkat kompetensinya Pak? Iya Pak, kalau untuk saat ini sepertinya anak-anak saya itu berada di angka 5 dengan melihat persentase jumlah yang diperlihatkan dari hasil asesmen tidak sesuai yang kita harapkan. Oh iya, baik Pak. Jadi sudah menemukan solusi harapan. Bapak sudah berada di angka berapa ini? Dari angka 5 ini ya Pak? Mudah-mudahan setelah hari ini ada solusi yang diberikan. Saya berharap itu bisa berada di angka 8 atau 9 seperti itu. Intinya anak-anak saya itu mayoritas sudah bisa memperlihatkan hasil belajar atau hasil asesmen yang sesuai dengan yang kita harapkan, Pak. Alhamdulillah kalau harapan Bapak seperti itu. Semoga nanti setelah kita coaching ini, siswa Bapak bisa mencapai angka 9 ya Pak. Amin, semoga Pak Guru. Oh ya Pak Aswar, mohon maaf lagi, kira-kira dari masalah Bapak tadi, kira-kira apa penyebabnya sehingga pada saat asesmen itu hasilnya tergolong sangat rendah Pak? Iya Pak, jadi begini, penyebabnya yaitu semangat belajar kurang maksimal, kemudian bosan dan pembelajaran yang kurang menyenangkan sehingga mereka itu tidak bisa mendapatkan pembelajaran yang maksimal dari saya. Kemungkinan juga saya tidak melakukan pembelajaran yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh anak-anak saya. Contohnya, anak-anak harus belajar berdasarkan kebutuhan sesuai dengan konsep belajar yang berdiferensiasi, di mana saya belum memaksimalkan yang saya terapkan di kelas. Selanjutnya, mungkin kurang latihan asesmen formatif atau asesmen informatifnya, yang mungkin itu tidak terlalu saya lakukan di kelas, Pak. Oh, yang pertama masalah rendahnya motivasi belajar murid. Kemudian yang kedua, gaya belajar tidak dioptimalkan. Dan ketiga, asesmen yang perlu ditambah yaitu asesmen awal. Kalau murid Bapak sendiri, kira-kira dari masalah pertama tadi, apakah kira-kira solusi atau rencana dalam menghadapi masalah pertama Bapak ini? Untuk masalah pertama terkait dengan anak-anak itu perlu belajar dengan senang. Saya akan mencoba menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang mungkin lebih mengarah kepada minat murid, apa yang murid munculkan dari dalam dirinya untuk mau belajar. Karena selama ini konsep yang saya sampaikan di kelas itu tidak selalu sepenuhnya diharapkan atau diinginkan oleh murid. Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin juga nanti di sela-sela pembelajaran saya berikan anak-anak sehingga anak-anak beranggapan pendidikan matematika itu mudah, senang, dan menyenangkan. Mungkin saya melakukan ice break dalam kelas agar anak-anak merasa bahwa pembelajaran dalam kelas itu menyenangkan sehingga memberikan kesenangan kepada mereka dalam kelas, sehingga nanti berpengaruh terhadap pembelajaran yang saya berikan. Wah, super sekali jawaban Bapak ini. Semoga bisa diterapkan. Kemudian semoga anak siswanya menjadi senang di kelas. Pertanyaan yang kedua, Pak, terkait masalah Bapak, kira-kira apa solusi atau rencana Bapak terhadap masalah yang kedua tersebut? Jadi untuk poin kedua yaitu selama ini saya belum menerapkan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, khususnya dengan gaya belajar. Jadi mungkin ke depannya saya akan mencoba mengidentifikasi siswa saya, mungkin ada yang audio atau visual, atau ada gabungan keduanya dari kinestetik.
Nah, setelah saya melakukan identifikasi itu, saya mencoba mencari strategi pembelajaran yang tepat untuk mereka. Misalnya murid yang visualnya apa atau apa audio visual saya membuat PowerPoint yang menarik untuk mereka. Dan saya menampilkan video pembelajaran sesuai minat belajar siswa. Sedangkan untuk audio mungkin saya memberikan informasi-informasi dalam bentuk suara yang mungkin mereka fokus dalam pembelajaran. Sedangkan untuk anak-anak yang suka bergerak atau kinestetik, saya akan membuat permainan-permainan yang bisa mereka nyaman, senang, dan dia bergerak saat pembelajaran seperti permainan kartu-kartu. Wah, alhamdulillah super sekali jawaban Bapak kali ini juga. Dalam hal ini, oh ya Pak, selanjutnya untuk permasalahan yang ketiga, solusi dan rencana apa ke depannya Pak? Yang permasalahan ketiga ini. Jadi rencana saya ke depan saya akan berusaha bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya melaksanakan perencanaan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan mereka dan melaksanakan pembelajaran tersebut. Saya juga akan melakukan evaluasi berkelanjutan, yakni asesmen formatif yang menarik, seperti asesmen menggunakan kartu contohnya jika masuk dan keluar kelas memberikan pertanyaan buatan mereka. Boleh juga membuat asesmen formatif yang menarik, menggunakan kartu soal yang ada di dalam toples. Kemudian anak-anak mengambil pertanyaan yang ada di dalam toples tersebut, kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Oh, super sekali lagi Pak jawabannya kali ini. Nah, ternyata dari diskusi kita nih Bapak sendiri yang telah menemukan solusinya dan sudah menjawab pertanyaan Bapak sendiri. Apakah Bapak bisa menyimpulkan 3 yang Bapak sendiri jawab, kemudian yang mana Bapak lebih dahulukan dan terapkan? Mungkin Bapak menyebutkan yang ketiga, kemudian menyebutkan yang mana yang lebih dahulu diterapkan. Baik Pak, dari yang ketiganya, yang lebih mudah dan lebih simpel untuk dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah penilaian asesmen yang berkelanjutan dan asesmen formatif, karena tidak perlu bahan-bahan atau media yang ribet dan rumit. Cukup kita membuat pertanyaan yang bisa memunculkan dan menstimulus siswa kita sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau ada siswa yang berkebutuhan khusus, disesuaikan dengan kebutuhan yang berdiferensiasi melalui perencanaan. Begitupun dengan perencanaan, yakni bagaimana melakukan asesmen formatif secara berkelanjutan kontinu dilakukan, dan siswa terangsang dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Wah, baik Pak, super sekali jawabannya Pak Aswar. Jadi selanjutnya kira-kira kapan Bapak terapkan ini? Ya insya Allah minggu depan Pak. Baik Pak Aswar, alhamdulillah Bapak sudah mempunyai rencana ke depannya. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian Pak, saya mau tanya, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak saling sharing tadi? Alhamdulillah ada solusi dari perbincangan hari ini dan membuat saya jadi lega. Dan ini juga saya akan bagi kepada rekan sejawat saya yang ada di sekolah saya Pak. Oh iya, amin Pak ya. Semoga bisa terwujud. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Alhamdulillah Bapak juga sudah menemukan solusinya dari permasalahannya. Mungkin sekian dulu dari saya, dan kalau ada masalah yang Bapak ingin tanyakan atau ingin ceritakan, silakan hubungi saya Pak Aswar ya. Ya Pak Guru. Oke Pak Aswar, saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumardin. Sama-sama Pak Aswar. Oke, baik. Setelah kita saksikan tadi kegiatan Pos dan Koce pada
Pak Jumardin dan Pak Aswar, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya tadi amati sewaktu proses pelaksanaan coaching. Tadi yang pertama itu saya lihat ini Pak Jumardin sebagai coach sudah sangat antusias memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya pertanyaan-pertanyaan itu semuanya sudah berbobot, dan cara Bapak menyampaikan kepada coach sudah sangat jelas. Terus kemudian tadi juga sudah ada dedikasi, terus ada juga mengeksplorasi dari apa yang disampaikan oleh coach. Terus di situ juga ada yang saya amati juga ada rencana aksi, dan sudah ada juga solusinya dan dapat digambarkan seperti dikatakan Pak Aswar. Pak Aswar akan meningkatkan hasil belajar siswanya di kelas 6 dengan cara memberikan ice breaking, pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin dengan cara permainan kartu, terus strategi pembelajaran yang sesuai yang akan diajarkan di kelas. Terus coach juga menemukan solusi sendiri dengan mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Dan di sini saya juga melihat dan mendengar ada tanggung jawab di dalamnya, yaitu tanggung jawab mandiri. Terus praktik coaching ini juga sangat baik, dan saya sangat bangga sama Pak Jumardin dan Pak Aswar karena di dalamnya sudah terlihat sekali alur tirta yang baik dan jelas, mulai dari tujuan, identifikasi, aksi rencana, dan tanggung jawab. Bagus sekali ya, dan sudah sangat jelas. Baik, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Jumardin, yaitu kira-kira apa yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching ini, Pak Jumardin? Oh ya, yang saya sudah lakukan Ibu Bibik, yang pertama saya sudah melakukan alur tirta ini dengan baik. Semua alur tirta ini sudah saya terpenuhi, yakni saya sudah menyampaikan tujuan, saya sudah mengidentifikasi masalah, saya sudah menanyakan rencana aksi, dan saya sudah dan saya sudah menjawabnya. Dan kompetensi yang saya ingin capai sudah terpenuhi karena saya sudah menghadirkan kehadiran penuh di sini. Saya sudah mendengarkan dengan baik apa yang telah diucapkan oleh Pak Aswar, dan jawaban-jawaban coach tersebut sudah saya jawab. Namun saya menggali lagi pertanyaan yang bisa memantik coach ini mengeluarkan ide-ide terkait masalahnya. Oke, baik Pak. Jadi terus yang pertanyaan yang kedua, apa indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang tadi Bapak sudah laksanakan? Ya, dari indikator keberhasilannya, di mana coach ini lebih menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Jadi bukan dari coach yang memberikan solusi, tapi coach sendiri yang menemukan masalahnya. Oke, baik Pak. Jadi saya berharap semoga kedepannya sudah kita semua dapat menerapkan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kita. Lakukan sekarang, diterapkan di sekolah masing-masing. Oke, mungkin cukup dari saya. Bapak, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Aswar. Waalaikumsalam Pak Jumardin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Aswar? Alhamdulillah baik Pak Guru. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik juga Pak Aswar. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini ya Pak. Baik Pak Aswar, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari coach. Ya, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi,
Oke, pertanyaan pertama saya Pak Aswar adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, adapun kompetensi yang saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama present, kedua mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak Aswar. Pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang di dalam coaching kali ini? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, pertanyaan terakhir Pak Aswar, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oh begitu ya Pak. Jadi oke Pak Aswar, demikian dulu Pak Aswar proses observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching pada coach kepada Ibu Wiwik. Setelah selesai coaching nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali lagi ya Pak Aswar ya. Iya Pak, terima kasih Pak Jumardin atas kesempatannya. Oke, sama-sama. Silakan Pak Guru, silakan melakukan coaching kepada Ibu Wiwik. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Wiwik. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Aswar. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Pak Guru? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu, dengar-dengar Ibu Wiwik ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Ya betul sekali ya Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Pak Aswar. Tetapi kita tidak punya banyak waktu, paling 15 menit saja buat ngobrol-ngobrol ya Bu. Kira-kira apa yang mau disampaikan Bu? Begini Pak, terkait rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi, pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah, lagi-lagi ceramah. Lagi-lagi ceramah. Padahal kita tahu bersama perkembangan zaman dan kemajuan teknologi terlalu pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu, Pak. Oke, baik. Berarti kalau saya garis bawahi, permasalahan dari Ibu Wiwik ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Ya, betul sekali Pak Aswar, kurang bervariatif untuk medianya, ataupun model pembelajarannya masih model yang lama begitu. Oke, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Wiwik dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan khusus dalam penyampaian materi pembelajarannya, Pak. Oke, jadi yang Ibu Wiwik harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa lagi yang Ibu Wiwik inginkan? Misalnya dari segi metode atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sedang marak digunakan pada guru, atau hanya sekedar membuat slide persentase PowerPoint. Itu sudah lebih baik, Pak, daripada mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Oke, dari Ibu Wiwik sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berarti kalau levelnya 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu Wiwik sekarang ini berada di level berapa ya Bu? Sepertinya masih ada di level 5, Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi laginya sepertinya agak sulit. Jadi
Saat ini masih di level 5, Pak. Oke, di level 5 ya Bu ya. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolahnya Ibu Wiwi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya, Pak. Karena kalau untuk ke level yang agak tinggi, memang agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan yang senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Iya, jadi kira-kira usaha apa yang akan Ibu Wiwi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Pak, apa rencana yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara bergantian. Ya, begitu sebenarnya. Oke, untuk mentoring nanti Ibu merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang Ibu Wiwi pernah terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya penyampaian materi, pembelajaran, dan menggunakan media-media yang bervariatif. Baik. Nah, dari 3 perencanaan ini kira-kira Ibu Wiwi untuk saat ini lebih nyaman dan cepat realisasinya itu yang mana, Bu? Sepertinya ya mentoring ya, Pak. Karena pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman untuk guru adalah mentoring. Oke, mentoring ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Wiwi ini memerlukan support atau bantuan siapa? Ada sih, Pak, mungkin bersama salah seorang guru di sekolah yang memang ahli di IT atau guru yang menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Ibu Susi dan ada juga Pak Aska. Oke, berarti Ibu Wiwi ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Kira-kira kapan ya Bu direalisasikan? Insya Allah secepatnya ya Pak, mungkin minggu depan. Saya akan lakukan dengan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan akan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Bagus sekali ya Bu Wiwi. Kira-kira Ibu Wiwi dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran untuk agar terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik, berarti Ibu Wiwik sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya Ibu Wiwik setelah melakukan mentoring ya. Tidak sabar lagi ingin mendengarkan cerita-cerita Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu tentang mentoring bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan perubahan yang akan saya lakukan ini bisa bermanfaat dan semoga bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu. Mungkin kalau lain kali ada yang ingin diceritakan, jangan sungkan menghubungi saya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya.
Iya, Pak. Baik Bu Wiwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semoga Waalaikum- sukses selalu. Amin. Waalaikumsalam, Pak Guru. Assalamualaikum Pak Aswar. Waalaikumsalam Pak Jumardin. Ya, kita jumpa kembali lagi Pak Aswar. Oke Pak Aswar, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Wiwi. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, saya akan menanyakan ke beberapa pertanyaan ini terkait observasi hari ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat tadi melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali permasalahannya dan solusi-solusinya, Pak. Oke, baik Pak Aswar. Menurut saya sebagai observer dari coaching tadi ini yang dilakukan Pak Aswar dan kepada Ibu Wiwi sebagai coach sudah berjalan dengan baik dan juga sudah proses alur coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu Wiwi sudah berusaha menggali dan Pak Aswar juga sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan coach Ibu Wiwi juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak Aswar, sebelum kita menutupnya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak laksanakan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan memahami lagi proses alur tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Oke, bagus sekali Pak Aswar. Oke, semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak Aswar. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat, dan saya tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.